Halo Sobat Peoples, kembali lagi dengan aku Jahe di program kita Bicara Apa Saja. Nah, kita kembali lagi ke segmen 3 nih. Pertama-tama saya mau ke samping Pak Ahyat nih. Pak, Kalimantan Selatan ini adalah pintu ya Pak, pintu gerbang menuju IKN yaitu Ibu Kota Nusantara. Nah, apakah ini juga berdampak nih Pak pada segalaku penyedia kebutuhan perumahan di Kalimantan Selatan? Terima kasih Mbak Jahe. Sebelum saya menjawab pertanyaan soal IKN tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan juga dari stand yang ada itu ada stand BP Tapera. Nah, BP Tapera ya Pak Muhammad ya, Pak Ketua Panitia. Nah, stand BP Tapera ini luar biasa di seluruh ketua Raisa Indonesia itu BP Tapera alhamdulillah bisa hadir di Kalimantan Selatan. Nah, itu dia memberikan layanan jadi pada teman-teman ASN dan sebagainya yang ingin tentang informasi dari BP Tapera bisa langsung ke stand BP Tapera. Luar biasa itu. Iya, nah, dengan ada perbankan-perbankan BP Tapera dan luar biasa support dari BP Tapera untuk acara Re-Expo itu luar biasa. Ya. Kemudian tadi masalah IKN. Jadi untuk sektor properti ini, saya bilang tadi properti ini multiplier effect. Luar biasa lah. Jadi kebetulan saya juga di Wakil Ketua Kadin Kalsel bidang rencana pembangunan daerah. Jadi kita tahu banget bagaimana suatu daerah itu bisa berkembang, salah satu faktor yang pendukungnya ada sektor properti. Karena infrastruktur ini adalah organisasi usaha yang multiplier effect-nya luar biasa. Nah, jadi kita bicara Kalsel itu sebagai pintu gerbangnya IKN. Iya, betul. Jadi kalau kita orang mau masuk itu lihat pintunya dulu. Iya. Jadi pintu itu salah satu daya tarik pertama kan. Jadi Kalsel ini luar biasa. Sekarang pertumbuhan penduduk di Kalsel sangat bertambah. Apalagi Banjarbaru sebagai ibu kota Kalsel sekarang. Alhamdulillah itu bonus demografi pertambahan penduduk di Banjarbaru dan daerah penyangga Banjarbaru itu luar biasa tuh. Sampai berapa kali lipat. Nah, sektor itu yang sangat dilirik oleh teman-teman di daerah lain itu sudah ngomong-ngomong saya, Ketua ada tanah nggak di Kalsel? Sampai yang pengusaha-pengusaha besar itu mau cari tanah sampai ribuan hektar. Saya bilang tunggulah kita pengusaha daerah itu pengusaha daerah tapi kita pengusaha nasional di daerah kita. Oh, mantap. Jadi kita masih bisa lah untuk Banua ini. Kemudian saya bilang tadi sektor untuk menunjang IKN tadi saya bilang daerah-daerah penyangga itu seperti Batu Licin, Tanjung dan sebagainya itu daerah yang Jabodetabeknya lah ke depannya. Jadi kita harus bisa melihat ke depannya karena kita menyambut Indonesia Emas 2045. Nah, jadi itu kita harus sudah siapkan SDM-nya, siapkan infrastrukturnya dan Kalsel harus tetap harus jadi pemain bukan jadi pengamat di daerah kita. Itu ke depannya. Oke, nah ini untuk saya mungkin ya nih. Yeah. Saya ini kan termasuk golongan milenial ya, sama mungkin ya sama kayak Pak Andre ini. Ada nggak nih program khusus untuk para milenial? Tadi kita ngobrol tadi sama Ketua Panitia kan ada untuk menarik supaya pengunjung itu banyak datang ke Duta Mall. Kan kita ada konsep marketing itu ada dua nih, mengajak dan mengenalkan. Nah, ini Pak Andre ini mainnya beliau mengajak tuh supaya orang datang. Kalau sudah sekadar hanya melihat ini hanya di baliho dan sebagainya hanya orang melihat kan. Ini mengajak beliau supaya orang datang. Tadi ada event-event cosplay kata beliau. Kalau saya tahunya itu cosplay. Nah, itu luar biasa milenial sebagainya luar biasa Pak Muhammad. Nah, jadi sektor ini generasi ini memang generasi Gen Z ini sektornya potensi sangat besar. Sektor properti untuk generasi Gen Z ini luar biasa. Makanya baguslah beliau bikin terobosan milenial generasi itu datang dan event-event itu ada. Menurut data yang ada itu kurang lebih dulu kita di atas 30 itu baru punya rumah tuh. Nah, presentasi dan sebagainya. Sekarang itu di bawah 30 generasi 19 sampai 25 itu hampir 30% lebih memiliki rumah. Minat ngambil rumah luar biasa. Itu data yang ngambil rumah itu hampir 30%. Kemudian 25-30 tahun itu juga di 32%. Jadi sudah di 30% itu mereka mengambil. Nah, baru sisanya yang 30-40 sebagai itu di 10%. Jadi ini memang kita mau tidak mau kita harus melirik pangsa pasar dari generasi muda. Jadi pas saja di Ketua Panitianya masih muda, beliau bikin event-event yang cosplay tadi dan sebagainya. Insya Allah itu beliau tahu pangsa pasar sekarang ini yang paling banyak tuh generasi. Dulu kan kalau ngambil rumah tuh kita berumah tangga, berkeluarga, 35 baru ngambil rumah, 40 tahun baru. Sekarang enggak, itu sudah dari data yang ada dari
dari BP Tapera, dari teman-teman itu memang sudah hampir 30% itu di usia 19 sampai di 30 tahun. Gitu. Oke. Nah kalau dari Bang Kalselnya nih ada juga nggak sih program-program nih dari Bang Kalsel untuk mempermudah kelompok milenial untuk mendapatkan hunian, Pak? Iya. Kalau untuk kelompok milenial itu padahal ini kesempatan nih. Iya. Biasanya kalau semangat ya, semangat muda, semangat mudanya itu, semangat muda itu bisa untuk meniti masa depan akan datang, kan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu rumah. Nah, perbankan sudah siap nih menyiapkan. Selama milenial itu punya ada sumber penghasilan, karena kan intinya perbankan tuh bisa mencicil, dia kemampuan bayar untuk bisa menyicil rumah itu bisa mendapatkan fasilitasnya. Nah, kami setiap minggu atau setiap bulan seluruh cabang-cabang kami itu mensosialisasikan beberapa para UMKM. Salah satunya di situ UMKM adalah milenial untuk bisa mendapatkan fasilitas apa mereka inginkan. Salah satu rumah juga ada. Di kabupaten juga ada tersebar asosiasi ya. Ada program-program di daerah juga ada. Tersedia semuanya, tinggal pilih. Nah, kemudian ingin mendapatkan fasilitas selain pada rumah juga modal kerja. Itu ada program KUR namanya. Sangat kecil juga, kecil. Tadi kan 5% ya. Jadi 6% yang lebih banyak, kecil. Jadi sangat ringan lah intinya sepertinya. Jadi sambil mengembangkan usaha, dapat fasilitas perbankan, dapat lagi rumah. Nah, jadi double di situ diberikan kesempatan. Dan semuanya produk-produk itu ada di Bank Kalsel. Oke, mantap. Nah, kasih tahu Pak syarat-syaratnya. Ya, syaratnya tadi deh, KTP. Kan milenial bujangan ya kata-kata. KTP, kemudian NPWP, sama slip gaji. Oke, berarti sama saja yang berlaku ya untuk para milenial. Sama. Oke. Ya. Sama saja. Nah, sekarang saya mau ke Pak Adrea. Nah, Pak Adrea, selama Re-Expo 2024 ini bisa dibocorkan nggak nih? Programnya apa saja, diskon-diskon yang menariknya apa aja juga, sama kemudahan yang diperoleh untuk Sobat Bipos? Untuk selama pameran, nanti para anggota Re yang ikut di Re-Expo ini akan memberikan penawaran-penawaran khusus. Untuk rumah-rumah yang ditawarkan itu ada diskon khusus, ada cashback, dan ada hadiah-hadiah langsung juga. Dan di situ kita kerjasama dengan perbankan akan diberikan kemudahan-kemudahan. Selain itu akan ada Door prize tadi ada ya, Pak ya? Door prize ada juga nanti. Syaratnya nggak, Pak? Kalau pengen ikut door prize ini? Itu ada, kita melakukan pemesanan rumah, ada transaksi membayar tanda jadi, otomatis langsung dapat kesempatan untuk ikut door prize. Iya. Nah, ini ada penanya nih, Pak. Ada 2 penanya. Pertanyaan pertama ini izin betakun ya dari Ulun DWS, izin betakun. Apabila membeli rumah saat Re-Expo, apakah bisa langsung melakukan akad di situ juga? Boleh nih? Nih. Oke, saya udah. Boleh. Nah. Terima kasih. Ini Bang Kalsel luar biasa ya, luar biasa Pak Ketua Panitianya. Jadi kita memang harus beda. Apa bedanya Expo dengan tidak Expo? Itu pasti harus beda. Ya, tadi katanya, mungkin tadi kata Ketua Panitia itu ada event-event menarik supaya orang datang. Kedua, ada promo-promo. Contohnya di perumahan saya nih, promo nih. Ketuanya promosi juga nih ya. Cuma 500.000 terima kunci. Bayangin 500.000. Jadi bank dibayari, BPTB dibayari. Itu luar biasa kan? Nah, itu kita di luar pameran belum tentu kita kasih itu. Karena kan 500.000 bayar di banknya, tabungan dan sebagainya. Itu yang lebih. Jadi beda. Kemudian ada lagi yang biasanya stok ready misalnya itu. Jadi mau akad langsung. Nah, makanya tadi Bang Kalsel itu akan berikan yang lainnya lebih, misalnya datang ke stand, ditunggu Bang Kalsel, by checking besok, rumahnya ready, akadkan. Wah, itu luar biasa itu. Ya kan? Jadi kita pameran itu dari tanggal 24 sampai 28, datangnya dulu stand. Contohnya stand saya misalnya nih, ke perumahan Fitria, Jaya Residen yang ada di Matapura, ada yang di Banjarbaru, datang. Ada stok ready kan? Kita bikin promo nih sama pameran, 500.000 terima kunci. Wah, bujur kan nih, datang ke pameran kan? Nah, datang. Langsung Bang Kalsel, becengin kan? Kalau saya isok nunggu hari ini kami becengin kan? Wah, sudah becengin kan? Langsung bisa. Kalau bisa diakadkan selama pameran. Nah, itu loh. Dan sekaligus dapat door prize tadi ya? Door prize. Wah, macam-macam door prize-nya Pak Andre ya. Ada TV, ada sepeda,
Habis itu dari penyelenggara juga macam-macam. Macam-macam Iya. juga ya Pak ya. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan kedua, boleh lagi ya? Iya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih dari Khairil Rahim. Apa saja sih yang ditawarkan di pameran RAI tahun ini yang ketua menarik panitia nih. bagi kaum muda milenial? Ah, Boleh iya. Pak Andrea. Yang ditawarkan itu adalah selain rumah-rumah yang di lokasi-lokasi yang strategis yang ada di seluruh Kalimantan Selatan, kita juga akan menawarkan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh rumah itu selain DP murah. Iya. DP murah untuk persyaratan itu sama aja dari perbankan. Habis itu ada juga yang memberikan isinya juga, yang ada Tadi dapat bonus, Paket lengkap, iya, paket lengkap ya. Iya. ada itu juga. Jadi itu untuk berlaku milenial juga. Iya, itu berlaku milenial selama syarat dan ketentuan yang Berlaku berlaku di itu bank. ya. Jadi Iya. selama penyelenggaraan Iya, RAI Expo ini. Ray Expo itu. Oke, nah Sobat Tipos tidak terasa kita sudah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang gagah di samping saya ini. Terasa 2 jam nggak terasa? Itu tidak terasa ya kalau 2 jam juga ya. Tapi kayaknya kurang sah Pak kalau bapak-bapak ini nggak ada ngasih closing statement. Nah, boleh kasih closing statement Ketua dari Pak panitia Andrea dulu, Iya. dari Ketua Panitia. Hadirilah dan ramaikan Ray Kalsel Expo 2024 tanggal 24 Juli sampai dengan 28 Juli. Oke, ada lagi Pak? Udah. Oke, cukup. Nah, kita beralih. Oke. Ke Muhammad. Selama pelaksanaan Expo, Bank Kasel siap untuk mentransaksikan pembelian rumah di lokasi. Tinggal pilih yang mana dan ambil rumahnya, ambil hadiahnya. Mantap. Oke. Ambil rumahnya, ambil hadiahnya. Iya, Wah. luar biasa. Terakhir. Oke, makasih Mer. Tadi sudah sampaikan ketua panitia, perbankan. Jadi kita sukseskan Ray Expo di Duta Mall tanggal 24 sampai 28. Jadi Ray Expo ini hajat kita seberataan, gawi kita berataan. Jadi kalau anak menukar rumah, datangi ke tanggal 24 sampai 28 di Duta Mall. Kemudian tadi Bank Kalsel luar biasa, makasih supportnya. Ini seluruh perbankan nih 13 kabupaten kota nih Bank Kalsel ini ada semua nih. Oh, mantap, Pak. Luar biasa nah kalau bisa PNS itu datang nih pameran supaya rame ya kan, BTPR dan sebagainya. Tinggal Kemudian tinggal pilih. Nah, itu luar biasa. Lokasinya tersebar. Ya, sebarlah semuanya. Jadi jangan lupa datang tanggal 24 dan sampai tanggal 28 ke Ray Expo di Duta Mall. Pokoknya lain daripada yang lain lah tahun ini. Ya, Oke, Kak? mantap. Ada hiburannya juga tahun ini. Iya. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas closing statement-nya dan sudah berhadir di sini dan memberikan kami semua kabar gembira mengenai Ray Expo ini. Nah, Sobat Tipos, ayo datang dan meriahkan Ray Expo 2024 ini di Duta Mall Banjarmasin dari tanggal 24 sampai 28 Juli 2024. Gunakan 4 hari yang berharga ini untuk apa? Bersama dengan Ray, Kalsel, dan Bank Kalsel. Dapatkan rumah impian dengan segala kemudahan. Saya Jaya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.